Halo, salam edukasi anak-anak kelas 6. Kali ini Bu Guru akan membahas tugas kalian yang hari Selasa 16 Februari 2021, muatan IPA materi menjaga kesehatan pada masa pubertas. Oke, kita lanjut ya bahasnya. Nah, ini adalah daftar pertanyaan yang Bu Guru berikan. Jadi totalnya ada 5 pertanyaan. Kita langsung membahas satu persatu. Yuk. Pertanyaan pertama. Nah, ini untuk pembahasan pertanyaan pertama. Jenis-jenis makanan yang baik bagi seseorang yang memasuki masa pubertas itu harus beragam jenisnya. Ada karbohidrat, ya. Ada karbohidrat yang bisa kalian dapatkan dari nasi yang sering kita makan, kemudian dari roti yang mengandung gandum atau mengandung tepung, kemudian bisa juga umbi-umbian seperti itu ya. Kemudian selain karbohidrat, makanan itu juga harus mengandung sayuran, kemudian harus juga makan buah. Nah, ini protein juga penting untuk pertumbuhan. Nah, protein itu ada protein hewani yang biasa kalian dapatkan dari daging, dari ikan, kemudian ada protein nabati, kalian bisa dapatkan dari tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, ini harus mengandung lemak, tapi untuk lemak dan minyak ini harus kalian batasi ya. Cukup sedikit saja, kemudian garam dan gula juga harus dibatasi. Nah, ini semua makanan ini harus dikonsumsi secara seimbang agar memperoleh gizi yang seimbang juga. Oke, berikutnya. Nah, tindakan yang tepat untuk menjaga kebersihan kamar mandi, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kalian harus menjaga kebersihan kamar mandi ya dengan cara menyiram sebelum dan setelah digunakan, kemudian membersihkannya dengan menggosok ataupun melakukan pengepelan. Kemudian alat-alat kamar mandi seperti alat mandi maksud Bu Guru seperti sabun, kemudian deterjen, sikat gigi, pasta gigi itu harus ditata dengan rapi agar tidak berserakan seperti ini ya. Apalagi sampai masuk ke kloset seperti ini ya. Ini juga kloset sebagai walaupun ini tempat untuk apa ya istilahnya membuang kotoran, tetapi ini juga harus tetap bersih karena di sini banyak sekali bakteri yang ada yang tertampung di sini ya. Jadi harus secara rutin dibersihkan. Kemudian cuci tangan setelah menggunakan keran. Itu. Nah, baik di rumah ataupun di sekolah, kebersihan kamar mandi harus tetap terjaga ya agar terhindar dari penyakit. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga itu adalah penyakit-penyakit yang dapat merusak sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu adalah apa ya? Yang berhubungan dengan kesuburan, berhubungan dengan kelamin gitu. Jadi reproduksi itu adalah sebuah proses untuk menghasilkan keturunan. Nah, Bu Guru akan jelaskan sedikit saja yang sering kita temui. Itu pertama adalah endometriosis. Jadi endometriosis itu adalah penyakit yang terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Nah, orang yang menderita endometriosis ini akan merasa nyeri, terutama saat sedang menstruasi. Bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Jadi, terutama untuk para wanita yang sudah mengalami menstruasi, itu jika merasa nyeri yang sangat hebat atau sangat
sakit sekali, itu tolong tanyakan sama orang tuanya ya. Kemudian cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat seperti olahraga teratur, menghindari diri dari stres, dan juga memilah apa saja yang harus dikonsumsi setiap hari. Terutama pada saat haid itu harus memang benar-benar kita harus memakan makanan yang seimbang. Kemudian yang kedua itu adalah kanker serviks. Nah, kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Nah, ini sebabnya kenapa kalian divaksin HPV 2 kali pada saat kalian di SD, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Itu kalian semua sudah ya dapat vaksin HPV. Nah, vaksin HPV ini untuk mencegah kanker serviks. Nanti kalian juga akan mendapatkan vaksin HPV ini lagi sekali di SMP. Nah, human papillomavirus ini atau HPV atau kanker serviks ini akan dapat berpengaruh pada kesuburan seseorang. Oke, berikutnya adalah HIV atau AIDS. Nah, HIV ini adalah nama virusnya ya. HIV itu kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Nah, Human Immunodeficiency Virus ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Seseorang yang sudah terinfeksi HIV namun tidak segera ditangani akan menjadi lebih serius atau disebut dengan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, ketika seseorang yang sudah menderita AIDS ini akan sistem kekebalan tubuhnya semakin rusak, kemudian banyak penyakit-penyakit lainnya akan muncul juga. Dan ini penyakit berbahaya dan menular. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus tidak boleh bertukar handuk atau pakaian dalam, bahkan pakaian luar sekalipun? Nah, ini penyebabnya. Ya, kalau kita sering bertukar handuk dengan orang lain, kita tidak tahu orang tersebut ada jamurnya atau dia membawa bakteri atau virus. Nanti kalau kita bertukar, kita akan ikut kena seperti panu, kemudian gatal-gatal atau eksim ya. Bahkan handuk itu harus dicuci secara teratur karena ini kita pakai kan setelah mandi, setelah badan kita bersih. Jadi kita harus menjaga kebersihan handuk ini ya. Ya, jangan misalnya 1 minggu pun tidak pernah dicuci. Jadi handuk itu harus dicuci secara teratur karena ini langsung menempel di tubuh kita ya. Kemudian gunakan handuk yang dapat menyerap air sehingga air setelah mandi itu bisa terserap secara sempurna dan kulit kita menjadi kering dan tetap namun tidak kehilangan kelembaban. Oke, berikutnya. Nah, kenapa sih kita harus menyeimbangkan aktivitas fisik dan pola makan, terutama bagi kalian yang sudah memasuki masa pubertas? Nah, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan, bahwa masa pubertas itu akan mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi, kalau kita tidak sering melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, atau misalnya bersepeda, berlari, atau melakukan hobi-hobi yang lainnya, sepak bola, dan lain sebagainya, maka seseorang akan mengalami obesitas. Ya, apalagi pola makannya yang tidak teratur, makannya banyak tapi tidak melakukan aktivitas fisik, akan mengalami obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badannya seperti ini. Ini si Arya ya, yang dulu bahkan sudah untuk mengecilkan kembali itu harus menjalani operasi pemotongan usus ya, seperti itu.